Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang CMI. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Aryandi Syahputra, yang kedua ada saya, Rehan Putra Maulana Rizky, yang ketiga ada Tengku Andinda Zafira Putri. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Apa itu CMMI? CMMI atau Capability Maturity Model Integration adalah sebuah model yang dapat digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kualitas suatu produk atau service. CMMI sendiri merupakan pengembangan dari Capability Maturity Model Integration atau CMMI yang dikembangkan oleh Software Engineering Institution atau SEI. Level-level yang ada di CMMI. Yang pertama ada CMMI level 1 atau inisial. Organisasi yang berada pada level 1 adalah organisasi yang belum menjalankan CMMI. Tidak terdapatnya proses yang standar dalam pengembangan IT. Banyak perubahan yang langsung dicoba diperbaiki tanpa melihat penyebab utama secara menyeluruh dan sangat sedikit kontrol. Organisasi tidak menyediakan lingkungan yang stabil untuk mendukung proses. Walaupun mampu menghasilkan produk atau layanan yang baik, namun proyek melebihi anggaran atau deadline waktu yang dijanjikan. Ciri-ciri CMMI level 1. Yang pertama, tidak adanya manajemen proyek. Yang kedua, tidak ada quality assurance. Yang ketiga, tidak ada dokumentasi. Yang keempat, semua bergantung pada kemampuan individual. Saya akan melanjutkan presentasi dari Rehan. Yang CMI level 2 atau manage pada level ini, sebuah organisasi telah mencapai seluruh spesifik dan generik goals pada level 2. Semua pekerjaan yang berhubungan dengan proses-proses yang terjadi saling menyesuaikan diri agar dapat diambil kebijakan. Setiap orang yang berada pada proses ini dapat mengakses sumber daya yang cukup untuk mengerjakan tugas masing-masing. Setiap orang terlibat aktif pada proses yang membutuhkannya. Ciri-ciri CMMI level 2 yaitu yang pertama, kualitas software mulai bergantung pada proses, bukan pada sumber dayanya. Yang kedua itu ada manajemen proyek sederhana. Yang ketiga, quality assurance sederhana. Yang keempat itu ada dokumentasi sederhana. Yang kelima, software configuration management sederhana. CMMI level 3 atau defined pada level ini, sebuah organisasi telah mencapai seluruh spesifik goals pada level 2 dan 3. Proses dilihat dengan terjadinya penyelesaian dari pengumpulan proses standar sebuah organisasi menurut pedoman di dalam organisasi tersebut, mensupport hasil kerja, mengukur, dan proses penambahan informasi lain menjadi milik organisasi tersebut. Dari hasil penggunaan proses standar tadi, maka akan menghasilkan hasil yang konsisten dan terdokumentasi dengan kualitas yang baik dan layak untuk dikirim. Proses CMMI level 3 ini sudah bersifat stabil, terprediksi dan dapat diulang. Ciri-ciri CMMI level 3 yaitu yang pertama SDLC atau System Development Cycle sudah dibuat. Yang kedua ada komitmen untuk mengikuti SDLC. Yang ketiga tidak menerapkan activity based costing. Saya akan melanjutkan presentasi dari Aryandi Syahputra mengenai hubungannya CMMI dengan standarisasi ISO. CMMI dan ISO sama-sama standar yang digunakan untuk menilai proses suatu organisasi. Kalau kita programmer Java, kita punya sertifikasi SCGP, SCWD, SCBCD, dan sebagainya. Nah, anggap saja CMMI atau ISO ini adalah sertifikasinya perusahaan. Kalau di SCJP yang dinilai adalah penguasaan kita terhadap bahasa pemrograman Java. Nah,
maka di ISO atau CMMI yang dinilai sebagai penguasaan perusahaan terhadap prosesnya sendiri. Perbedaan CMMI dan ISO terletak pada ketelitiannya. Bila kita ingin perusahaan kita mendapat sertifikasi ISO, perusahaan kita harus memiliki Standard Operation Procedure atau SOP yang tertulis. Kemudian kita harus membuktikan pada badan sertifikasi bahwa SOP tersebut dijalankan dengan baik. Apa saja yang kita tulis dalam SOP bebas terserah kita. ISO tidak mengatur sampai ke tingkat itu. Maturity level. Tujuan awal dirumuskannya CMMI sebenarnya adalah untuk mendukung proses tender di lingkungan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Mereka ingin memiliki sistem penilaian terhadap semua vendor yang mengajukan proposal. Untuk itu dirumuskanlah sistem penilaian vendor berupa maturity level atau ML. Maturity level di CMMI ada 5, mulai dari yang terendah ML1 sampai yang paling canggih ML5. Bila perusahaan kita sudah ML5, maka kita bisa ikut dalam tender proyek software Rudal Patriot. Setiap ML memiliki seperangkat PA yang harus dipenuhi agar kita berhak menggunakan title ML tersebut. Sebagai contoh, bila kita ingin ML2, maka kita harus mengimplementasikan 7 PA. Untuk mencapai ML3, kita harus mengimplementasikan 7 PA dari ML2 ditambah dengan 11 PA dari ML3. Demikian seterusnya. Sehingga ML5 yang sudah mengimplementasikan 22 PA. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.